Anggota Komisi 1 Fraksi Partai Amanat Nasional, Farah Putri Nahlia, mengkritisi soal alutsista tua yang dimiliki oleh Indonesia kepada Menhan dan Panglima TNI. Putri dari Jenderal Polisi Fadil Imran ini juga menyinggung soal serangan cyber yang menjadi ancaman era teknologi saat ini. Nama saya Farah Putri Nahlia dari fraksi Partai Amanat Nasional. Tadi sudah banyak beberapa hal yang disampaikan oleh senior-senior dan rekan-rekan di Komisi 1. Mungkin saya hanya akan menambahkan terkait dengan beberapa hal yang intinya mungkin ini hanyalah input dari kami. Apabila berbicara terkait pertahanan, kami yakin Pak Menhan, Pak Panglima beserta jajaran sudah ahlinya. Yang pertama terkait dengan swasembada pertahanan. Kami kira ini sangat penting apabila kita mempunyai pertahanan yang kuat dan mandiri, tentu ini akan mempunyai efek domino untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan juga menarik investasi kita di dalam negeri. Berbicara terkait dengan anggaran pertahanan Indonesia, Indonesia ini masuk dalam jajaran 25 negara yang anggaran pertahanannya itu di bawah 1% dari PDB. Kemudian juga lebih dari 50% anggaran kita itu, anggaran pertahanan dihabiskan untuk biaya personel, koreksi apabila saya salah, kemudian juga sekitar 30% dialokasikan untuk pembelian peralatan pertahanan. Oleh karena itu, apabila kita ingin melakukan swasembada pertahanan, apa langkah-langkah dari Pak Kemhan, dari Pak Menhan selaku Menhan yang baru agar kedepannya kita ini bisa mandiri. Kemudian juga di rapat Komisi 1 bersama dengan Pak Prabowo ketika beliau masih menjabat sebagai Menhan, beliau tentu selalu menjabarkan, menekankan kepada kami betapa pentingnya pertahanan, dan oleh karena itu anggaran pertahanan kita itu harus bisa dimaksimalkan. Dijelaskan oleh beliau, saya masih ingat betul bahwa apabila kita ini berperang, peluru kita ini hanya cukup untuk 4 hari. Kemudian juga ketika kami melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat dan melihat berbagai macam alutsista yang kita miliki, mohon maaf Bapak, banyak sekali alutsistanya yang lebih tua dari usia saya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan alutsista yang usianya lebih dari 30 tahun, kami kira itu perlu diperhatikan untuk pemeliharaannya, terutama terkait dengan ketersediaan suku cadang. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keamanan maritim kita. Contoh yang ada di depan mata, selama bertahun-tahun ini, pertama kali kami ada di Komisi 1 5 tahun yang lalu sampai sekarang, konflik di Laut Natuna itu belum juga usai. Di awal Oktober yang lalu beberapa kali kapal asing masuk ke perairan Natuna, dan kalau kita berbicara fakta, sebanyak 80% perdagangan di dunia ini ditransportasikan melalui laut, sehingga seiring berjalannya waktu dan juga kemajuan zaman, tentu tantangan di laut ini semakin bermacam-macam jenisnya. Kemudian juga berbicara terkait dengan keamanan maritim, kami juga izin menggarisbawahi terkait dengan penyelundupan, yang mana salah satunya ini adalah penyelundupan narkoba, yang mana narkoba ini memang banyak yang masuk melalui jalur laut. Hal ini tentu saja perlu diatensi Bapak. Kami kira bagaimana caranya agar kita bisa menghentikan pengedaran narkoba dari jalur laut ini, sehingga upaya-upaya apa yang bisa dilakukan agar kedepannya kita bisa menekan narkoba yang tentu saja ini sangat tidak baik untuk masa depan dan moral anak-anak bangsa. Kemudian juga berikutnya, tadi sudah disampaikan oleh senior-senior terkait dengan angkatan cyber. Mungkin tadi Bapak dalam paparannya sudah sangat komprehensif, tapi saya izin menanyakan lebih lanjut terkait dengan angkatan cyber ini. Sekarang kita ada di era proxy war yang menggunakan cyber sebagai senjata utama. Dalam paparan Bapak, tadi sudah disebutkan ada angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Nah, yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, kemarin juga kami melakukan raker dengan Lemhanas, dengan Wantanas, banyak dari kami yang menanyakan terkait dengan wacana dari angkatan cyber itu sendiri. Tanggapan dari Pak Menhan bagaimana? Apakah urgensinya itu penting untuk sekarang ini? Karena kalau kita melihat Amerika sebagai negara yang superpower, selain 3 matra, Amerika juga membentuk angkatan cyber dan juga pertahanan antariksa.
Nah, untuk Indonesia, kita lihat beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kebocoran-kebocoran data yang terjadi. Misalnya kemarin Pusat Data Nasional kita diretas, kemudian beberapa website dari kementerian dan lembaga itu juga diretas yang tiba-tiba websitenya berubah menjadi, mohon maaf, website judul dan lain sebagainya. Kemudian juga kita berkaca dari pengalaman negara lain di Estonia tahun 2007, negaranya sempat lumpuh akibat serangan cyber. Ini dampaknya tentu dahsyat akibat pusat listrik nasional di negara tersebut diretas sehingga mengakibatkan kekacauan seperti penjarahan, putusnya transportasi dan sebagainya. Jangan sampai ke depannya ini terjadi pada Indonesia. Jadi kami kira kita harus betul-betul waspada dan pertanyaannya itu sejauh mana program yang dikembangkan oleh Kemhan menanggapi urgensi pembentukan angkatan cyber itu tersendiri. Kemudian yang terakhir, izin pimpinan, ini banyak masukan dari masyarakat itu adalah terkait dengan pengungsi Rohingya, khususnya yang masuk lewat Aceh. Mohon Pak Menhan, Pak Panglima, Pak Kasal ini dijadikan atensi karena ini merupakan bagian dari kedaulatan negara. Dari beberapa kasus pengungsi Rohingya ada pengungsi yang legal dan tentu juga ada yang ilegal atau melalui penyelundupan TPPO yang mana dari info yang saya tahu kepolisian setempat sudah mengamankan sekitar 65 orang tersangka tindak pidana TPPO. Dan juga dari beberapa pengungsi yang legal itu banyak sekali Bapak yang melarikan diri. Ini based on data yang kami terima per 24 November 2024 terdapat sebanyak 2.294 pengungsi yang kabur dari camp. Bayangkan Bapak yang tersisa itu hanyalah 660 orang. Jadi lebih dari 50%-nya itu melarikan diri. Dan tentunya karena banyak pengungsi Rohingya yang nakal ini terdapat berbagai macam aksi penolakan dari masyarakat setempat. Dan tentunya ini tidak hanya di Aceh tapi juga menyebar ke provinsi-provinsi sekitar di Sumatera. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dan juga mungkin Pak Panglima terkait masalah ini? Apa yang bisa kita lakukan? Karena kami kira Kemhan maupun TNI juga punya peran penting untuk mengamankan pengungsi Rohingya. Dan mungkin kalau saya sedikit boleh memberikan masukan untuk Bapak Kasal, kalau bisa kapal TNI menghalau pengungsi yang bandel Pak di perairan internasional, karena yang kami pahami kan Indonesia itu bukan negara penandatangan konvensi pengungsi. Mungkin tanggapannya dari Pak Menhan, Pak Panglima dan jajaran. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.